Sumber ilmu pengetahuan mempertanyakan dari mana ilmu pengetahuan diperoleh. Ilmu pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan dari akal, sehingga timbul paham yang disebut rasionalisme dan empirisme. Aliran empirisme yaitu paham yang menyusun teorinya berdasarkan pada empiri atau pengalaman. Tokoh-tokoh dari aliran ini adalah David Hume, John Locke, Berkeley. Sedangkan rasionalisme menyusun teorinya berdasarkan rasio. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Spinoza dan René Descartes. Mengenai ilmu, ada dua hal yang biasanya tertukar satu dengan yang lain, yaitu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kita harus membedakan dua gagasan ini. Ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sehari-hari seperti rasa lapar dapat dihilangkan dengan makan, rasa haus dapat dihilangkan dengan minum, rasa ngantuk bisa dihilangkan dengan tidur. Jika hujan terus-menerus akan berpotensi banjir dan lain sebagainya. Pengetahuan tidak menyelidiki objeknya secara menyeluruh, tak bermetode dan tak bersistem. Harold H. Titus mengemukakan beberapa ciri khusus pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan cenderung menjadi biasa dan tetap, bersifat peniruan serta merupakan warisan dari masa lalu. Kedua, pengetahuan seringkali memiliki arti berganda atau ambiguous. Ketiga, pengetahuan merupakan kebenaran atau kepercayaan yang tidak teruji atau tidak pernah diuji kebenarannya. Sebaliknya, ilmu pengetahuan mementingkan sebab-sebab mencari rumusan. Sebaiknya menyelidiki objeknya secara menyeluruh dan mendalam, bermetode dan bersistem. Kemudian, ilmu pengetahuan secara terminologi. Menurut Ansari, terdapat beberapa pendapat para ahli, di antaranya Beaver dan Bell, pakar konstruktivis, mengatakan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya kumpulan hukum atau daftar fakta. Ilmu pengetahuan terutama sains adalah ciptaan pikiran manusia dengan semua gagasan dan konsepnya yang ditemukan secara bebas. Menurut Endang Saifuddin Ansori, ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki dari alam manusia dan agama. Sejauh yang dapat dijangkau daya pemikiran yang dibantu penginderaan yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimen. Ernest Nagel secara rinci membedakan pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dalam pengetahuan, informasi tentang suatu fakta jarang disertai penjelasan tentang mengapa dan bagaimana. Pengetahuan tidak melakukan pengujian kritis hubungan sebab akibat antara fakta yang satu dengan yang lain. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, di samping diperlukan uraian yang sistematik, juga dapat diperkuat dengan sejumlah data sehingga dapat dilakukan pengorganisasian dan pengklarifikasian berdasarkan prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang berlaku. Kedua, pengetahuan tidak memberikan penjelasan yang sistematis dari berbagai fakta. Pengetahuan juga mengumpulkan data secara subjektif, sedangkan ilmu pengetahuan berpedoman pada teori-teori yang dihasilkan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Ketiga, kebenaran yang diakui oleh pengetahuan bersifat tetap, sedangkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan secara dilakukan pengujian kritis. Kebenaran dalam hal ilmu pengetahuan selalu dihadapkan pada pengujian melalui observasi maupun eksperimen dan sewaktu-waktu dapat diperbarui atau diganti. Keempat, pengetahuan biasanya mengandung pengertian ganda atau samar, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan konsep-konsep yang dapat diverifikasi secara empirik. Kelima, pengetahuan didapat hanya melalui pengamatan pada indera, sedangkan ilmu pengetahuan berdasar pada metode ilmiah.
Dari penjelasan yang dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kerangka konseptual atau teori yang saling berkaitan yang memberi tempat untuk pengajian dan pengujian secara kritis dengan metode ilmiah oleh ahli-ahli dalam bidang yang sama bersifat sistematik, objektif, dan universal. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengamatan yang bersifat tetap karena tidak memberikan tempat untuk dilakukan pengkajian dan pengujian secara kritis. Jadi pengetahuan tidak bersifat sistematik, tidak objektif, dan tidak universal.